Ali berihlal, bertalbiyah bi umratin wa hajjatin, maka Utsman mengatakan, alam nakun tunha an hadza, bukankah kita telah dilarang oleh khalifah, maksudnya beliau, mengerjakan itu? Qala, jawab Ali, bala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihima jami'an. Betul, khalifah telah melarangnya, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan keduanya. Walam ada qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulika, aku tidak akan pernah meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataanmu. Ini khilaf antara umara dengan ulama. Ketika ada umara yang menurut ulama menyelisihi sunnah, maka ulama mengajarkan kepada umat sunnah itu terang-terangan. Oleh karena itu para ulama mensyarahkan hadis ini seperti yang saya jelaskan, ya. Di riwayat Bukhari dan lain-lain sudah pernah kita bahas. Di antara syarahnya, isya'atul alim ma'indahu minal ilmi, orang alim menyebarkan ilmu yang ada pada dia, wa izharuhu, dan menyatakannya, dan munazarah, melakukan perdebatan dengan wulatul umur, para umara dan yang selain mereka, bagi mereka yang memiliki, dengan maksud munasahatul muslimin, menasihati kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah. Tidak bisa orang berdalil menyalahi. Kalau sebagian meyakini bahwa ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang. Saya kira paham. Habis hujjahnya? Tidak ada. Kalau habis, saya pindah ke masalah yang lain. Kami mendengar dari sebagian pelajar bahwa jika di tempat kita tidak ada sholat Id karena tidak mengikuti Arafah, kemudian sholat masing-masing di rumah, kemudian disebutkan qauli kepada antum. Iya. Apakah ini betul? Jika iya, mungkin iya, ini yang mau saya jelaskan. Yang saya tanya hujjah tadi, habis berartinya. Ketika mengatakan bahwasanya perbedaan yang berkaitan dengan Idul Adha dan Idul Fitri berkaitan dengan Mawlid, untuk membedakan bahwasanya ini khusus ketika kita mengikut dengan Saudi dengan Arafah dengan yang ada di Idul Fitri, perbedaan dan membedakan ini lam yasbiq ilaihil awail. Lam yasbiq ilaihil awail. Dan dengan mengatakan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Itu untuk memudahkan saja. Tapi yang membedakannya hadis tadi. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Tegas. An saumi yaum Arafah. Beda tidak? Beda jelas. Hadis. Dan para ulama yang dahulu juga seperti itu, pegang dengan hadis itu. Yang membedakan hadis tadi. Makanya saya katakan ini hadis sahih, sharih. Saum pada hari Arafah, tidak terkait dengan ru'yah. Hari Arafah, kapan hari Arafah? Di situlah kita saum. Saya kira itu jelas. Para ulama tidak langsung melihat, enggak, karena semua adalah untuk awal bulan itu pasti dengan ru'yah sahih. Maka tadi saya katakan sumu li ru'yatihi
wa aftiru li ru'yatihi, itu zahirnya mengenai apa? Kan Ramadan, kan sumu ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika kita saum Arafah, ada tidak mau buka lihat ru'ya dulu? Enggak ada. Paham ya? Jelas. Walaupun penentuan awal bulan, ya jelas. Nah, yang perlu kita ketahui tadi, kalau itu dijadikan dalil, maka yang mempergunakan hadis itu kan bukan hanya ulama yang berpaham bahwa setiap negeri mempunyai ru'yah. Sahih? Saya juga bermadhab seperti itu. Tapi ingin saya jelaskan bahwa hadis sumu li ru'yatihi itu tidak dimonopoli oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa setiap negeri memiliki ru'yah. Tapi di sana sebagian ulama mengatakan bahwa ru'yah satu. Sahih tidak? Sahih itu di pembahasan ilmiah banyak sekali para ulama. Bahkan yang kedua ini yang terbaik, andai kata para pemimpin negeri-negeri Islam bersatu padu menentukan satu ru'yah sehingga kita bersama saum. Berarti ini dalil tidak bisa dipergunakan oleh seseorang saja. Paham? Ini dalil apa? Ihtimal, bisa satu ru'yah, bisa juga banyak ru'yah. Paham? Antum pelajar tentu tahu mana yang lebih kita pegang, dalil yang sharih yang tidak bisa ditakwil lagi dengan dalil ihtimal. Sharih. Itu. Dikatakan bahwa Arafah telah disyariatkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, dari hadis rawahu Muslim nomor 1162 ini, bagaimana kita mau mengatakan bahwa hadis ini dimaksud terkait dengan waktu dan tempat, sementara orang-orang memahami umumnya yakni berkaitan dengan waktu saja. Kalau berkaitan dengan waktu, maka kita kembali menetapkannya dengan ru'yah tadi. Begitu saja. La ba'as. Apa juga dia mau katakan, bagaimana berhadapan dengan hadis itu? Su'ila an saumi yaumi Arafah. Bagaimana kita memahaminya? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Ada. Kecuali kita mau mentakwil dengan takwil Jahmiyah atau ta'til. Zahir hadis. Antum belajar bahasa Arab enggak? Apa yang pertama diterima dalam bahasa Arab? Zahir kalam. Karena itu ketika Rabbuna Jalla Dzikruhu berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Zahir kalam dalam bahasa Arab yang cepat ditangkap langsung adalah melihat kepada Allah. Datang Jahmiyah dan kawan-kawannya bukan melihat Allah, melihat nikmat. Ini harus ada apa dalam bahasa Arab? Qarinah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Dalam bahasa Arab, yang Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, maka diterima secara zahir kalam. Datangnya datang Allah. Kalau mau dikatakan, oh yang datang itu bukan Allah, perintahnya. Ini sunnahnya Jahmiyah. Saya tidak katakan itu Jahmiyah, untuk enggak. Ini untuk memberikan pemahaman. Bagi yang singkat akalnya tentu salah paham mendengar perkataan saya. Gitu. Paham? Zahir su'ila an saumi yaumi Arafah.
Dia ditanya, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW tentang saum pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Ini yang dipahami para ulama. Tidak perlu kita dengan bahasa filsafat kesana kemari. Takalluf namanya. Zahir. Dan itu diterima oleh para ulama. Kalau kita tanyakan lagi, itu tidak ada. Ada nggak para ulama yang dahulu yang mengatakan boleh berbeda dalam Arafah? Tetapi ikhwan, kalau sudah datang hadis, maka batal an-nazar semuanya. Dan itu bab-bab yang akan kita baca dalam Kitabul I'tisam ini. Kalau dikaitkan seperti puasa Asyura, kan terkait dengan tanggal. Puasa Asyura umum. Lalu kembali kepada itu. Tidak ada satu pun tempat. Ini kan saum yaum Arafah.